Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran sosiologi. Yeay. Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Nah, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dan kelompok. Nah, kalau kamu mau contohnya, kita bisa simak gambar setelah ini ya. Nah, kita tahu bahwasanya sebagai makhluk sosial, kita itu tidak bisa hidup sendirian. Maka dari itu, kita perlu adanya interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia adalah makhluk sosial. Begitu kata orang dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Maka dari itu, manusia sebagai fitrahnya tak bisa lepas dari hal dalam berinteraksi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Ya, interaksi sosial merupakan hal paling mendasar dalam membangun setiap hubungan, merupakan proses sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan setiap manusia di seumur hidupnya. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan cara apa saja, tergantung dari faktor apa yang mempengaruhi terjadinya interaksi tersebut. Dorongan kodrati sebagai makhluk sosial, dorongan untuk memenuhi kebutuhan, maupun dorongan untuk mengembangkan diri. Apapun faktornya, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, baik secara lisan maupun tidak, interaksi sosial menjadi salah satu kebutuhan paling utama bagi setiap manusia. Tanpa berinteraksi, manusia tidak akan bisa mencapai apapun di dalam kehidupannya. Tanpa berinteraksi, kesulitan siap datang kapanpun dia mau. Nah, apa saja sih syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, di sini kita akan bahas mengenai dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi. Kita bahas yang kontak sosial terlebih dahulu ya. Jadi, kontak sosial merupakan suatu cara yang dilakukan dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial ini memiliki dua sifat. Yang pertama ada sifat positif atau negatif dan juga bersifat primer atau sekunder. Nah, lalu seperti apa kontak sosial yang bersifat positif atau negatif? Yang bersifat positif contohnya adalah kerjasama. Nah, kalau negatif itu kontak sosial yang mengarah pada pertentangan. Sedangkan untuk kontak sosial yang bersifat primer itu berarti seseorang melakukan kontak sosial secara langsung atau bertatap muka. Sedangkan untuk kontak sosial yang sekunder, dia melakukan sebuah kontak sosial secara tidak langsung melalui perantara atau pihak ketiga. Nah, contoh kontak sosial itu seperti apa sih? Misalkan kita menyapa teman-teman kita dengan melambaikan tangan. Itu udah termasuk kontak sosial loh secara langsung atau primer. Lalu kita menepuk teman kita, itu juga udah termasuk kontak sosial. Sebenarnya kontak sosial itu tidak hanya fisik saja, tapi juga non fisik. Misalkan tatap mata, itu juga termasuk kontak sosial. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam komunikasi itu terdapat 5 unsur pokok yang perlu kalian ketahui. Kita coba simak penjelasan berikut ini. 5 unsur pokok komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang mengirimkan pesan. Yang kedua, komunikan, orang yang menerima pesan. Yang ketiga, ada pesan, yaitu sesuatu yang dikirimkan oleh komunikator. Yang keempat, ada media, merupakan alat yang digunakan dalam berkomunikasi.
Yang kelima merupakan efek, yaitu perubahan yang diharapkan oleh komunikator setelah komunikan menerima pesan. Nah, dari 5 unsur pokok ini, itu harus ada ya dalam sebuah komunikasi. Nah, perlu kalian tahu bahwasannya jika dalam interaksi sosial harus memenuhi 2 syarat tadi, kontak sosial dan juga komunikasi. Dan perlu kalian ingat juga bahwa ketika seseorang telah melakukan komunikasi, berarti dia juga telah melakukan kontak sosial. Oke, itu tadi merupakan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.